Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Khalifah ST sebagai guru senior kami di SD Terobani. Yang saya hormati Ibu Emi SPDI sebagai wakil kesiswaan di SDIT Robani. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari Ustadzah Nurlilis Oktavia SPD dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak di SDIT Robani. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan, dan yang keempat adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadzah Nurlilis Oktavia, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu pada siang hari ini, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya akan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Guru kami persilakan berdiri. Terima kasih, kami persilakan duduk. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Khalifah ST sebagai guru senior kami di SDIT Robani. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu CGP yang sangat luar biasa, Ibu Lilis Oktavia, dan kepada yang kami hormati kepala sekolah yang di sini diwakili oleh kepala kesiswaan, dan kepada semua yang hadirin yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa
Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah atas kehadiran atas rahmat dan limpahannya lah kita di sini bisa berkumpul bersama untuk bersama-sama belajar. Walaupun ini yang disuruh belajar Uslilis, tapi semuanya akan ikut belajar dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Tidak lupa selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita tunggu syafaatnya nanti di akhir zaman. Amin Allahumma amin. Tidak perlu berpanjang kata, izinkanlah kami mewakili Ibu Kepala Sekolah yang hari ini tidak bisa hadir karena adanya kegiatan pada hari ini yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya sebagai guru senior akan mewakili dalam kegiatan hari ini, insya Allah yang dilakukan Uslilis Octavia. Ini merupakan kegiatan yang sebenarnya kegiatan rangkaian kegiatan dari pembelajaran yang sedang dilaksanakan oleh Uslilis, tapi ini karena sekalian dengan praktik baik yang kita lakukan dilakukan Uslilis, sehingga diberikan penyampaian ini, diseminasi ini bersama dengan teman-teman semua. Harapannya nanti apa yang disampaikan Uslilis bisa menginspirasi, bisa menambah wawasan dari Bapak Ibu guru semua dan bisa dilaksanakan di sekolah kita, sehingga sekolah kita akan menjadi sekolah yang luar biasa nanti dibersamai dengan Bu Lilis sebagai guru calon penggerak. Jadi saya sampaikan selamat dan silahkan nanti Bu Lilis bisa menyampaikan apa saja materi budaya positif yang ada di sini. Kalau saya yang menyampaikan salah ya, nanti yang menyampaikan biarlah Bu Lilis yang menyampaikan. Tapi harapannya sekali lagi nanti mohon bisa dimanfaatkan, bisa dilaksanakan di sekolah kita bila memang itu suatu yang sangat luar biasa bagi kita. Dan selamat kepada Uslilis bisa melaksanakan kegiatan sampai insya Allah nanti sampai akhir semua kegiatan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu guru yang berkenan untuk mensupport Bu Lilis dalam kegiatan ini, karena kegiatan ini kalau tidak disupport oleh teman-teman rekan sejawat, Bu Lilis tidak akan bisa berjalan. Jadi sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada semua Bapak Ibu guru yang berkenan hadir. Insya Allah keberkahan dan ilmu akan bertambah kepada Bapak Ibu semua. Saya kira saya tidak perlu berpanjang kata. Waktu nanti sepenuhnya bisa kalau dikelola oleh Uslilis, saya serahkan. Selamat untuk bisa berdiseminasi pada hari ini. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Khalifah sebagai sambutan. Acara selanjutnya atau acara inti kita langsung saja pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ustadzah Nur Lilis Octavia SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Khalifah sebagai guru senior, yang kami hormati Kepala Sekolah yang hari ini diwakili oleh Ibu Emiati selaku Wakil Kesiswaan, yang saya sayangi dan saya banggakan Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, inayah, hidayah sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh saya Nurlis Octavia SPD sebagai CGP Angkatan 9 dari SDIT Robani. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para tabiin-tabiat, semoga kita termasuk umat beliau yang selalu istiqomah. Semoga terlimpah tercurah hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk diseminasi ya, hari ini saya akan memaparkan ya tentang budaya positif. Perubahan paradigma ya, kegiatan kepalan tangan. Jadi ada A dan P ya. Anda dan teman Anda ya. A itu Anda, kemudian P adalah teman Anda. Cobalah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Ya, teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja yang agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Ya, kira-kira apa yang terjadi, Bu-ibu? Apakah A, ya, Anda itu akan membuka kepalan Anda? Bagaimana, Bapak? Ya, ya. A bisa saja membuka, bisa saja menutup. Tapi dengan B ya yang merayu atau mungkin bisa membujuk ya, yaitu bisa membuka kepala Anda. Tapi bedanya apa di sini? Ya, kalau dengan merayu ya, berarti ada unsur ekstrinsik ya. Tapi kalau yang A membiarkan membuka sendiri, berarti dia ada unsur instruksi, motivasi dari dalam diri. Nah, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, jadi perubahan antara stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Yang stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ya, kalau teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dengan teori kontrol, itu semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi mana yang baik dari stimulus respon atau teori kontrol? Teori kontrol ya, alhamdulillah. Disiplin positif ya, dari teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glaser. Ya, di sini kita akan mempelajari makna disiplin, kemudian teori motivasi, ya, kemudian 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti ada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian segitiga restitusi. Apakah makna disiplin
disiplin. Ya, pertama tentang apa itu disiplin. Dari kata disiplinnya yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian di sini disiplin diri membuat Anda ya dan orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, jadi mana disiplin itu berubah ya. Berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang ya untuk mendapatkan kepatuhan ya. Jadi kecenderungan umum ya menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal ya, nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, yaitu dari Dr. William Glasser ya pada Career Control. Dan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dilakukan ini seseorang, maka motivasi intrinsiknya yang akan terbangun. Ya, jadi bisa menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diane Gozen. Jadi nanti nilai-nilai kebajikan ini akan membangun motivasi intrinsik ya dari peserta didik kita. Dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu? Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kenal kritis. Yang keempat, perluasan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Ya, alhamdulillah ini sudah diterapkan di sekolah kita ya, di kurikulum Merdeka ya, di Robani sudah dari kelas 1, 2, dan 4 serta 5. Untuk kelas 3 dan 6 masih menggunakan kurikulum Merdeka. Namun kami di kelas 3 dan 6 juga insya Allah sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal ya. Tadi ada motivasi internal, ada eksternal. Ya, eksternal itu dari mana? Ya, eksternal itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu cenderung disiplin ya, takut gitu ya, karena takut akan hukuman. Ya, jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, bisa dihukum atau diapakan ya, bahkan nanti kita akan belajar tentang penghargaan, itu juga merupakan motivasi eksternal ya. Kemudian motivasi eksternal yang untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ya. Penghargaan itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi kalau melakukan itu pengen dapat hadiah, pengen dapat ujian. Dan motivasi internal ya, tujuan disiplin positif sendiri yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini mengalir ya dari dalam dirinya untuk berbuat sesuatu kebajikan baik yang universal. Sekarang arti kata merdeka ya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah ya. Kalau kita biasanya seringnya merdeka ya, nggak boleh, nggak mau diperintah ya. Tapi merdeka di sini ya ternyata ya, setelah saya pelajari modul 1.4 itu ternyata luar biasa ya. Ini cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi sesuatu yang kita lakukan ya, kita berangkat pagi ya, kemudian menyambut siswa ya. Nah itu kita itu sebenarnya sudah merdeka bisa memerintah diri sendiri.
dihukum dengan penghargaan. Nah, ternyata penghargaan itu adalah hukuman ya. Kenapa ya? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau menuju seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, ya, dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Ya. Berapa dampak dari pemberian penghargaan yang menurut Al-Fiqh? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jadi kalau tidak diberi penghargaan nanti akan mutung ya, kecewa gitu ya. Nah, jadi pas nilainya bagus dikasih pujian penghargaan, tapi pas nilai jelek jadi kecewa ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara itu penghargaan dengan atau perbedaan dengan apresiasi gitu ya. Melihat penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Ya. Berikutnya bentuk program kebajikan, ya, apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, bagaimana kita sebagai pendidik? Ya, yang pertama kita beri pengakuan secara khusus, ya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi bedanya penghargaan dengan apresiasi, kalau penghargaan yang tinggi saja nilainya atau yang hebat saja ya. Tapi kalau yang apresiasi semua anak layak mendapat apresiasi, maka harus bergantian. Dan beri pengakuan secara konsisten, jadi harus konsisten dan fokus pada prosesnya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ya, dengan kata pembuka nilai kebajikannya apa? Ya, situasinya bagaimana? Ya, misalnya ini contoh kalimatnya. Mungkin Bapak Ibu sudah lebih pengalaman ya di dalam memberikan apresiasi kebajikan. Ini contoh 3 contoh ya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Dan contoh yang kedua, saya menghargai ya, nilai kebajikannya kepedulianmu ya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi hal kecil aja diapresiasi. Ya. Nah, ini ada kuis ya. Nah, ini bukan saya menggurui ya, cuman ini untuk menggali ya. Insya Allah di PMM juga sudah ada ya, panjangan semua sudah rajin ya belajar PMM. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, hukuman. Ada yang hukuman, ada konsekuensi. Ini adalah hukuman ya. Jadi saya tidak akan terlambat lagi. Biasanya saya sendiri dulu pernah ya nulis istighfar 100 kali ya, meskipun itu kata istighfar, tapi ternyata juga tidak jadi perbuatan, adalah kaget saya itu ya. Oh, ternyata itu adalah hukuman ya. Kemudian 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat jadi di sekolah. Hukuman, alhamdulillah, betul semua ya. Kemudian yang 3, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi, alhamdulillah. Berarti sukses ya PMM-nya. Yang nomor 6, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ini pernah terjadi ya dulu zamannya saya ya, tapi sekarang insya Allah guru-gurunya sudah luar biasa ya.
Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini yang sering keliru ya. Saya sendiri persepsi saya adalah ini hukuman. Ternyata ini adalah konsekuensi. Kenapa? Karena lari itu ya sebanding dengan PJOK. Jadi diperbolehkan ya, asal ada keyakinan yang sudah dibuat guru PJOK ya dengan murid-murid. Ya, jadi keyakinan kelasnya apa itu ya. Tapi konsekuensi nanti bukan juga yang terbaik ya, nanti ada lagi yang terbaik dari hukuman dan yang lebih baik dari konsekuensi ya. Jadi paham ya, kalau sebanding itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau melakukan sesuatu ya dia harus apa ya. Tapi kalau ini ada peraturannya gitu ya. Kemudian membuat anak sakit fisik atau hati untuk jangka waktu lama. Hukuman ya biasanya kalau untuk anak-anak yang pendendam ya mereka akan jengkel ya kepada gurunya berlarut-larut gitu ya. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek saja. Kemudian yang hukuman, anak membenci kedisiplinan. Ya, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan. Ya, kalau konsekuensi stimulus tanggapan atau stimulus respon. Dan hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, jadi anak akan berbohong gitu ya ketika takut karena mau dihukum gitu ya. Kemudian konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ya, kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara. Ya, ini misalnya kalau nanti tugasnya nggak selesai, istirahat nggak dapat nggak boleh bermain ya, ngerjakan, itu konsekuensi. Nah, kehilangan haknya sementara saja ya. Ini disatur dari Diane Gozen. Nah, ini yang sudah pernah saya lakukan ya. Dengan murid saya, Mas Dasya dan Mas Adam ya, tentang apa itu restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gozen. Ya, jadi restitusi itu ya kita dengan jalan face to face ya, jangan di depan ya, depan yang lain, tapi face to face ya di kantor atau ruang guru atau ruang BK ya. Kemudian ajak mereka untuk menceritakan kesalahan apa yang mereka lakukan. Kemudian kita ajak mereka untuk berpikir sendiri solusinya kira-kira apa ya, dari mereka sendiri. Jadi bukan kalau enggak begini bukan ya, tapi dengan mereka itu maunya apa. Nah, jadi fokusnya ke memecahkan masalah, bukan untuk menghukum ya. Kemudian orang seperti apa yang mereka ingin. Jadi kamu ini sebenarnya ingin jadi apa sih? Jadi karena dalam diri mereka itu sebenarnya sudah ada nilai kebajikan ya. Namun kita sebagai guru tidak intinya ya meluruskan. Kemudian berikutnya adalah identitas ya tentang hukuman dan disiplin. Kalau hukuman itu identitas gagal, ya kalau disiplin, ya yang konsekuensi restitusi itu identitas sukses. Ya kemudian hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
ya, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Ya, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi suatu merupakan pilihan. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Ya, kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Pada hukuman, korban mendapat keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapat ganti. Hukuman murid anak atau anak akan tersakiti. Ya, kalau konsekuensi, ya anak akan nyaman. Ya, dibuat tidak nyaman. Ya, kemudian kalau restitusi, anak mendapat penguatan. Ya, jadi di endingnya restitusi kita memberikan penguatan. Dan perilaku pasif agresif meningkat kalau hukuman. Ya, ini wajar ya kalau dengan hukuman ya terjadinya tawuran ya, kemudian hal-hal yang justru ya mereka itu akan menampakkan ini loh aku ya, dengan tapi mereka belum tahu ya mereka itu berbuat kesalahan ya, dan pendidik mungkin memberikan hukuman, jadi mereka akan justru lebih agresif ya. Berat kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusi masalah terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi kalau di sekolah ya udah dihukum di sekolah, di rumah ya wis lupa lagi gitu ya. Kemudian konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam waktu panjang. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman merupakan paksaan, sedangkan konsekuensi merupakan stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gozen. Nah, sekarang kita pelajari tentang identitas gagal dan identitas sukses. Jadi hukuman itu merupakan identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu identitas sukses, karena ini merupakan disiplin. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Pada hukuman, korban itu mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Pada hukuman, perilaku
pasif agresif meningkat. Jadi anak cenderung akan melakukan ya perbuatan yang dilanggar tuh ya. Justru mereka akan senang, misalnya mereka akan tawuran ya, atau berbuat yang yang menurut mereka itu menyenangkan. Kemudian mereka akan merasakan kesenangan ya. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi sebagian waktu dari mereka karena untuk mengganti dari kesalahan, maka akan penguatannya hanya berlaku dalam jangka waktu pendek. Kemudian restitusi, masalah terpecahkan. Dengan restitusi mereka akan mencari solusi sendiri bagi mereka, sehingga masalah mereka juga akan dapat dipecahkan. Dan hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Pada hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi ketika dihukum di sekolah ya sudah selesai ya, di rumah mereka akan berbuat sesuka hati mereka karena peraturannya tentu berbeda. Kemudian konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah kamu harus. Nah, kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, kalau restitusi kalimatnya adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Untuk hukuman, murid atau anak akan justru membenci peraturan. Ya, kalau konsekuensi anak akan menghormati peraturan. Nah, kalau restitusi, murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, berarti sifatnya kalau hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral, restitusi itu positif. Ciri-ciri restitusi. Di sini saya akan memaparkan tentang 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itulah 9 ciri restitusi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kita akan bahas ya kenapa kita harus membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, ini pada umumnya peraturan ini ya mereka bagi yang melanggar tuh karena takut ya ditilang oleh polisi ya, polisi. Dan mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat memilih pilihan. Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dari peraturan kelas yang kita buat ya nanti akan membuat positif, kalimat menjadi kalimat positif. Kemudian akan terbentuk ya keyakinan kelas yang sudah sepakati, yaitu kemudian diperkuat lagi dengan tabel T dan tabel Y. Nah, setelah adanya keyakinan kelas, maka akan terbentuk lingkungan positif sehingga akan terbentuk budaya yang positif pula. Nah, berikut contoh ya setelah membuat peraturan, kemudian membuat kalimat menjadi positif ya, kemudian membuat menjadi lebih ringkas jadi
keyakinan ya. Jadi keyakinan jangan banyak-banyak, mungkin bisa 5 ya sampai maksimal 8 ya. Agar mereka itu ingat ya, ketika melakukan restitusi mereka akan ingat kembali apa yang sudah mereka usulkan ya. Jadi ini pendalaman keyakinan kelas dengan tabel T. Tabel T itu ada tampak ya, tampak seperti dan tampak tidak tampak seperti. Nah itu misalnya ketika tampak seperti ya disiplin ya, kita harus setelah kita membuat keyakinan kelas, kegiatan selanjutnya adalah membuat tabel T dan tabel Y. Jadi tabel T itu tampak seperti ya, misalnya datang tepat waktu. Kalau tidak tampak sepertinya, sering hadir terlambat. Untuk contoh lain, menyapa teman dan guru setiap hari ya, tidak tampaknya tak acuh kepada guru dan teman. Dan yang tampak seperti contoh yang lain, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak sepertinya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Setelah membuat tabel T, selanjutnya adalah membuat tabel Y ya. Tabel Y itu ada terdengar, terlihat, berperilaku. Terdengar di sini menggunakan kata-kata. Ya, jadi satu orang berbicara, "Yuk, saya bantu." Ya, kita bisa menyelesaikan ini bersama. "Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan." Kalau terlihatnya berarti dia berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Nah, sampai ke perilaku, jadi membuat sebuah perilaku ya, contoh tersenyum, ramah, kemudian memberikan salam hormat, berjabat tangan ya, kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak guru yang saya hormati ya, berikutnya kita akan membedah ya, peraturan menjadi sebuah keyakinan kelas. Contoh yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan apa? Tanggung jawab, betul ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, betul. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, menghormati orang lain, berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Ya, keselamatan, menghormati orang lain. Kalau yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Ya, keyakinannya adalah kesehatan. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, betul. Yang ketujuh, gunakan masker. Ya, keyakinannya adalah kesehatan dan keselamatan. Dan yang kedelapan, jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, betul, keselamatan dan keamanan. Selanjutnya kita akan menyimak ya, bagaimana kelas saya membuat keyakinan kelas ya. Nah, ini video yang kami buat ya bersama anak-anak. Yang pertama, langkah membuat peraturan. Kemudian langkah kedua ya, saya mengajak anak-anak mengubah menjadi kalimat positif. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pendalaman keyakinan kelas. Jadi dari kalimat yang positif tadi dibuat menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan yang langkah kelima ya, kita ya, kami bersama anak-anak itu membuat tabel T ya. Yang terakhir kami membuat tabel Y. Nanti kita akan simak videonya sampai akhir ya. Nah, ini adalah video ya setelah kita membuat keyakinan ya. Ini video kami membacakan ya keyakinan kelas bersama-sama. Nah, kemudian kami setelah selesai mendeklarasikan ya, atau sebagai bentuk pertanggungjawaban ya, kalau
kami harus melakukan apa yang sudah kami buat ya, menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, kemudian setelah itu ya saya beri ya sebuah kanvas ini untuk tanda tangan ya, jadi semuanya anak ya, baik saya dan anak itu tanda tangan, bahkan guru mapel yang mengajar di kelas saya juga ikut tanda tangan. Setelah kami tanda tangan ya, keyakinannya kami cetak ya, kemudian ditempel di dinding kelas ya untuk pengingat ya ketika kami melakukan praktik segitiga restitusi. Selanjutnya kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang yaitu misalnya ini bersifat fisiologi ya. Jadi kebutuhan rumah ya, kemudian kasih sayang ya, dan rasa diterima itu diterima oleh komunitasnya ya, diterima oleh temannya, oleh orang lain ya. Kalau penguasaan dia punya kompetensi yang ingin diakui ya. Kemudian kalau kebebasan ini bukan kebebasan yang tidak tidak bertanggung jawab ya, tapi ini kebebasan yang bertanggung jawab ya. Mereka diberi pilihan ya untuk inginnya seperti apa sih. Yang terakhir adalah kesenangan ya, mereka anak-anak itu punya kesenangan tersendiri, misalnya berlari, melompat ya. Bahkan kalau di sekolah saya itu mereka senang outing kelas ya, jadi rihlah, kemudian belajar di luar kelas. Membuat kesenangan itu akan membuat mereka itu lebih konsentrasi. Misalnya ketika pelajaran IPA ya, mereka akan meneliti sesuatu, mereka akan lebih semangat ya untuk belajar dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh saya. Berikutnya bergerak antara ya, jadi dari peraturan tadi ya, kemudian pemantau, konsekuensi atau dia yang menjadi nilai-nilai, kemudian menjadi seorang manajer, kemudian memperbaikinya. Adalah tabel bagaimana berikut merupakan segitiga restitusi ya. Di langkah untuk membuat sebuah restitusi, yang pertama adalah menstabilkan keyakinan. Selanjutnya kita pelajari tentang segitiga restitusi ya, yaitu langkah pertama validasi kebutuhan. Jadi membantu murid mengenali basic atau need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Di sini kalimatnya adalah guru berkata, ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan baik besok lagi? Nah, langkah yang kedua adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dengan panduan ya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, langkah yang terakhir adalah validasi kebutuhan. Jadi ini membantu murid mengenali basic need ya, atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup.
Kalimatnya yang bisa kita pakai adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Kemudian membuat sebuah intervensi. Setelah melakukan 3 langkah restitusi, ya, kita membuat intervensi 30 detik ya. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non kontradiktif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasa dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Nah, ibu-ibu bisa lihat ya, ini di layar ya, ada beberapa pertanyaan ya untuk intervensi ya. Contoh, apakah kamu ingin berbuat baik? Ya, lebih baik lagi. Kemudian, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Dan seterusnya. Paparan budaya positif yang telah disampaikan tadi, alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan gitu ya, antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi tadi. Ternyata ketika anak memahami atau bertanggung jawab dengan kesalahannya itu hanya sebuah konsekuensi gitu ya. Faktor eksternal yang melatar belakangi mereka untuk berbuat baik seperti itu. Tapi jauh lebih baik ketika faktor intrinsik yang ada dalam dirinya sendiri yang terbuka gitu ya, untuk melakukan suatu kebaikan itu tadi sudah disampaikan luar biasa gitu ya. Dan ada beberapa yang tadi pertama itu ya, paradigma perubahan paradigma itu ya usia. Kita menghargai cara pandang orang lain gitu ya. Nah itu yang selama ini kami di kelas barangkali belum melakukan itu, dan itu alhamdulillah terserahkan di sini. Ternyata ada banyak cara gitu ya, ada banyak cara pandang orang lain yang harus juga kita hormati kayak gitu. Terima kasih Ustazah, semoga itu juga bisa kami terapkan di. Perasaannya bagaimana? Perasaannya luar biasa, senang sekali, alhamdulillah. Oh ya, oke. Setelah mendapatkan materi dari Ustazah tadi, harapannya kami dapat menjadi guru yang tidak hanya bukan memerintah, tapi lebih ke mengajak mengarahkan anak. Ya, yang manajer. Kalau teman tadi anak-anak masih ketergantungan pada kita ya. Kalau kita tidak ada atau tidak berangkat, anak-anak kasihan. Terima kasih Ustaz untuk berbagi ilmu hari ini. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya ya, ini skenario segitiga restitusi saya ya. Ini validasi tindakan, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ya. Kemudian cara yang kedua ya, dari kata mentertampilkan ini validasi. Kita akan tonton videonya berikutnya. Caranya itu Bluetooth mode. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faizan, ada yang bisa bantu? Mohon kelihatannya langsung melalui apa ya? Ini saya istirahat, berlari-lari, menabrak, kondisi semangat. Saya marah, saya menjadi membersihkannya, tapi dia malah nangis. Terus, saya marah, saya bilang dia nggak bertanggung jawab di depan teman-teman. Saya juga akan melakukan hal sama seperti kamu. Kemudian pada saat itu apa yang langsung kamu lakukan? Saya berdiri dan berjalan ke arah OC dan meminta dia dan bertanggung jawab di depan teman-teman.
dan malah teman-teman yang bilang saya yang bikin diskusi. Oh, itu ya. Kamu melakukan seperti itu pasti punya alasan tertentu, bukan? Tentu masa yang salah saya yang anak ketahnya. Baiklah kalau begitu kejadiannya. Mempertahankan harta itu termasuk hal yang penting. Untung saja kamu tidak gegabah lagi. Hanya marah-marah saja di depan Yesus dan teman-teman kamu. Terus saya sangat kesal sekali. Alhamdulillah, kamu masih memilih bertahan dan bersabar. Kamu tidak memilih untuk berbuat lebih arogan. Nah, sekarang coba kita cermati. Tindakan yang kamu lakukan tadi kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan keras yang sudah kita sepakati bersama? Sangat tidak. Menurutmu keyakinan apa yang kurang sesuai atas sikap kamu tersebut, Nak? Saya sebenarnya orang yang menghargai orang lain, tapi mungkin pas itu saya sedang bad mood, jadi gampang terpancing emosi. Apakah kamu yakin bahwa menghargai orang itu sangat penting buat kamu? Sangat. Sebagai manusia, kita perlu saling menghargai. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki semuanya? Saya akan mengontrol emosi dan mood saya. Terus? Dan saya akan menjadi orang yang bijaksana. Baiklah kalau begitu. Sekarang, kamu segera menemui Jose. Kamu hibur dia tanpa senyum lagi. Bantu dia untuk membereskan semat yang tumpah tadi. Kalian percaya dia, saling minta maaf dan masing-masing saling memperbaiki diri. Insya Allah, terima kasih nasihatnya, Us. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azam tadi terus dengar dari Selma lapor kalau bola yang kalian tendang itu mengenai beliau. Apakah benar? Ya, Us, tadi pas mau sholat asar, saya menendang bola dan terbantu mengenai kepala Us Karina. Kalian main bola saat mempersiapkan sholat asar, bukankah bilang ke kalian wudhu, kemudian murojaah dan itu yang tenang. Kami tidak bermaksud melanggar kepala istimewa, hanya saja Bola yang aku tendang terpantul ke tembok dan mengenai kepala Us Karina. tahukah kalian sekarang sedang dalam masalah? Nah, Ustazah sekarang ini bukan mencari siapa yang salah, tetapi Ustazah mau mencari penyelesaian bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian bermain bola saat persiapan sholat pasti ada alasannya, kan? Terus Pasti karena waktu bermain bola di awalnya kelas 6 hari nangis. Iya, satu kali saja ya. iya. Gitu. Dan lebih seru karena kalian hanya yang nonton gitu. Gitu. Ustazah bisa melihat betapa kalian merasa sangat senang bermain sehingga tidak sadar kalau apa yang kalian lakukan bisa merugikan orang lain dan akibatnya sekarang kalian dalam masalah. Sekarang mari kita ingat kembali tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kalian tunjukkan. Bersikap baik satu sama lain, berarti saat sholat dan bermain. Menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Alhamdulillah kalian masih ingat dengan baik keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Nah sekarang kita review kembali kejadian tadi ya. Apakah kalian bermain saat seharusnya kalian persiapan sholat, kemudian kalian main bola, terus mengenai kepala orang lain itu kalian sudah menghormati orang lain? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang bukan?
Menurut Ustazah, ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Ya Ustaz, ada banyak. Nah, sekarang mari kita selalu ingat dan mengindahkan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita ya. Nanti sebelum pulang kita ke ruang Miss Erma, minta maaf pada Miss Erma ya. Kedepannya kalian bisa bermain bolanya saat jadwal pada hari Kamis, betul, serta berperilaku yang lebih baik lagi kepada orang lain. Dengan model segitiga restitusi, jadi saya merasa lebih nyaman, lebih mengena, karena saya merasa dihormati sebagai murid, dan yang terpenting adalah masalah terselesaikan dengan tidak membuat masalah baru. Dengan model segitiga restitusi, jadi saya merasa lebih nyaman, lebih mengena, dan karena saya merasa dihormati sebagai murid, dan yang terpenting adalah masalah terselesaikan dengan tidak membuat masalah baru. Terima kasih ya, ini sharing saya kepada panjenengan semua ya, semoga bermanfaat, bisa kita sama-sama menerapkan, sama-sama belajar ya, sama-sama mengingatkan jika saya sendiri ada keliruan ya. Nah, sekarang sesi tanya jawab satu saja ya. Monggo. Ya, Serman silakan. Oh, dua ya, monggo. Jadi kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herma dari kelas 5. Nggih. Mau bertanya, untuk di kelas 5 ini saya akan menemukan beberapa anak, dan kelas saya itu termasuk kelas yang cukup sangat aktif. Ya, dalam perbuatan, dalam sikap, dan juga lisannya itu aktif sekali. Nah, bagaimana penerapan keyakinan kelas itu bisa terterap dalam kelas tersebut, meyakini keyakinan kelas tersebut dan berjalan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya Ustaz Bapak Iwan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya adalah guru olahraga. Terkadang anak-anak suka menyepelekan waktu olahraga. Bagaimana cara untuk membuat budaya positif tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Saya akan jawab Serman dulu ya. Jadi kalau ketika kita membuat keyakinan itu sesuai dengan prosesnya, ya anak diberi kesempatan seluas-luasnya. Yang pertama membuat peraturan, ya bebas dengan kata tidak, ya jangan, ya kemudian tuliskan ya di bagian peraturan, ya kemudian bersama anak-anak. Jadi jangan kita sendiri, jadi anak disertakan. Ya, setelah ini membuat lebih positif. Bagaimana kalau kalian buat tidak, misalnya di kelas Werma apa Bu Emma? Tidak boleh bermain ketika pembelajaran sedang berlangsung. Jadi anak-anak diminta untuk fokus dalam pembelajaran. Tidak boleh berbicara ketika pelajaran berlangsung. Nah, anak-anak diajak untuk ke positifnya. Jadi kalau tidak boleh berbicara ya ketika pelajaran, berarti positifnya adalah harus mendengarkan ya, jangan kata kasih harus ya, mendengarkan pelajaran ya ketika KPM berlangsung. Ya, kemudian dikerucutkan lagi menjadi keyakinan ya. Mendengarkan itu berarti keyakinannya apa? Ya.
menghormati, betul, menghormati orang lain. Ya, kemudian dibentuk sampai ke tabel T itu ya, yang tadi saya paparkan. Tabel T benar-benar harus, ini yang tampak itu apa? Jadi kalau misalnya tidak mendengarkan, berarti yang tidak tampak ya tidak mendengarkan, tapi itu tampaknya mendengarkan dengan baik, ya. Kemudian sampai ke tabel Y, yuk kita, jadi bisa diarahkan, yuk kita, keyakinan kelas kita apa? Yuk kita dengarkan, ya. Ya, mereka akan ingat langsung, ya, sampai ke terlihat tadi ya, terlihat, yang terlihat sampai anak-anak itu terlihat bagaimana ya, apa namanya, sudah mendengarkan atau belum, gitu ya. Jadi kalau sudah mendengarkan berarti berhasil. Kemudian sampai ke perilakunya mereka akan mendengarkan ya ketika kita mengajar di depan. Jadi ketika mengingatkan pun, ya, ayo keyakinan apa yang sudah kita terapkan, ya, mereka akan oh ya langsung oh iya kan sudah nulis sendiri, ya, sampai ke tadi sudah ikrar, ya, sudah tanda tangan, ya, mereka akan ingat, ya. Jadi sampai proses itu dilalui semua, gitu ya. Jadi jangan langsung duduk, ya, tetapi prosesnya benar-benar dari awal dari mereka membentuk, ya, sebuah kegiatan kelas di kelasnya. Dan yang PJOK ya memang mereka paling senang kalau di kelas saya, Pak. PJOK itu paling senang, ya. Ya, pelajaran yang paling disukai mesti, ya, ditunggu-tunggu, ya. Ya, di PJOK justru jenengan itu lebih enak, ya, karena kebutuhan anak sudah ada, senang, ya, kesenangan, ya. Jadi anak, ya, diminta pendapat. Nah, kita itu enaknya apa, belajar apa, tapi harus sesuai dengan materi, ya, misalnya tentang apa, badminton, ya. Nah, kita pekan depan badminton nih, enaknya bagaimana? Oh ya, Pak, bawa badminton, bawa raket, bawa ini. Pak, jangan di aula, di lapangan, kita cari lapangan, ya, Pak, ya. Oke, tapi ya kita buat kesepakatan dulu, ya, keyakinan kelas. Nah, jadi diajak dulu, Pak, untuk membuat keyakinan. Jadi kalau besok begini, ya, jadi mereka ingat, ya, nah, mereka akan senang, ya. Kemudian pembelajaran PJOK-nya dibuat kreatif, ya, tidak monoton juga. Misalnya itu saja, ya, badminton, jadi dibuat kreasi, ya. Badmintonnya misalnya, yuk kita lomba, ya, kita bikin perlombaan, ya, tunggal, gitu ya, yuk lawan ini lawan ini, ganda ini lawan apa ini sama ini, ya, ini skor, ya, mereka akan senang, ya. Siapa yang mau jadi jurinya, ya, siapa yang mau jadi penentunya, ya. Jawab jenengan sudah lebih paham, ya, kalau sepak bola juga sama, ya. Kalau saya belajar dengan anak itu, Bu, ada ini loh, ada yang namanya di depan ini, mereka malah lebih jelas menjelaskan apa proses sepak bola, gitu ya. Kok nggak boleh ini, ya, ini namanya apa, ya. Jadi saya malah ketika berbicara dengan anak, mereka mengungkapkan, nah, jenengan ajak mereka juga, nah, ini gimana, ya, gitu ya. Besok mau apa, ya, misalnya kalau yang IPA gampang, ya, banyak praktek, gitu ya. Nah, tapi kalau PJOK, ya, jenengan yang paling lebih tahu, ya, dari saya bagaimana untuk mengkreasikan, ya, kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menarik, ya, pakai media, ya, pakai sumber belajar, ya. Pokoknya semuanya anak itu dihargai, meskipun anak yang nuwun sewu, yang gerakannya agak lemah lembut, gitu ya, ya, semuanya butuh apresiasi, ya. Jadi diapresiasikan, wah, sudah bagus, ya, apa namanya, main bolanya, besok lebih semangat lagi, ya. Jadi semuanya dapat apresiasi, jangan satu aja, ya, atau jangan yang paling hebat dalam tendangan bola yang suka ngegolkan saja, tapi semuanya diapresiasi. Ini kan sepak bola, semuanya tim, ini bla 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 bla, ya. Atau dengan bisa memberikan masukan atau cerita yang, karena kita di IT, ya, Pak, jadi bisa menggunakan cerita Islami, gitu, ya. Jadi monggo lebih kreatif lagi, ya, kita sama-sama kita lihat lagi, ya, di YouTube, ya, buka lagi, belajar lagi, ya, bagaimana kita seharusnya menjadi guru yang menuntun, ya, karena kita
kita itu adalah seorang petani, ya, ibaratnya seorang petani seperti Kiai Dewantoro yang selalu menuntun, ya, kemudian merawat, ya, kalau ada hamanya ya kita sentil, ya, kita ya, kalau ada ulet-uletnya, ya, kalau ada kalau butuh pupuk ya dipupuk, ya, disiram, dirawat, pokoknya ya agar ya bukan dari benihnya macam-macam, ya, tapi ketika sudah muncul, ya, maka anak itu akan menjadi sesosok, ya, tumbuhan yang luar biasa, menghasilkan yang luar biasa seperti yang manusia punya nantinya akan punya kemampuan kompetensi yang di luar nalar kita, ya, percaya, ya. Mohon maaf jika masih kurang memuaskan jawaban saya, ya. Selanjutnya ya, saya tutup, ya, ini terakhir. Mohon maaf, ya, wabillahi taufiq wal hidayah, ya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bu Nur Lilis. Semoga dengan presentasi atau diseminasi dari budaya positif yang dibawakan oleh Bu Nur Lilis ini akan menjadi budaya positif di sekolah kita atau minimal di kelas kita masing-masing. Terima kasih buat teman-teman. Kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.